Ya, yang pertama tentunya beliau itu telah selesai pekerjaannya ya dalam menjaga Kamtibnas di wilayah hukum Kapetakan, dan terkait dengan beliau itu menyampaikan kepada masyarakat, mengingat beliau sudah berkoordinasi dengan instansi agar nantinya itu tidak menyalahi ketentuan yang ada, seperti itu. Kalau muncul sekarang itu bukan masalah baru muncul sekarang, kemarin-kemarin juga kan sudah menyampaikan beliau, dan sekarang juga baru menyampaikan juga. Artinya sudah dua kali beliau itu menyampaikan statement. Artinya kalau terkait dengan kasus itu, saya kira beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dalam hal ini nanti yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu adalah bidang humas. Karena kalau beliau hanya menyampaikan dari satu pihak saja itu tidak objektif. Artinya untuk menghindari subjektivitas permasalahan penyampaian kasus, beliau tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Akan tetapi humas nantinya akan menyampaikan secara objektif karena hasil daripada pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, dan pemeriksaan pelapor. Jadi dari penyampaian humas itu sudah merangkup semuanya, dan tidak ada juga kapasitas beliau selaku pelapor itu untuk menyampaikan informasi yang setengah-tengah. Jadi saya kira tindakan yang diambil oleh Ibtu Rudiana ya sudah tepat sebagai anggota polisi yang taat kepada aturan yang ada. Bukan masalah muncul tanpa humas. Kita juga menyampaikan sesuatu itu harus izin dulu. Dan juga rekan-rekan seperti iNews itu juga mengajukan permohonan surat seperti itu kan. Jadi bersurat resmi. Nah, tentunya surat mereka itu diproses sehingga mendapatkan persetujuan dari atasan. Saya kira beliau itu bukan melaksanakan sesuatu itu karena perintah pimpinan ataupun perintah atasan, akan tetapi beliau itu menjalankan itu karena perintah undang-undang, perintah peraturan, dan perintah hukum yang ada. Nah, dikarenakan banyaknya yang penasaran ingin masyarakat beliau itu menyampaikan apa terkait dengan apa yang ia alami, itulah yang ia sampaikan kemarin. Kalau terkait dengan hukum, beliau tidak berkapasitas untuk menyampaikan itu, dikarenakan itu adalah kewenangan daripada bidang humas. Seperti itu, Mas. Yang pertama terkait dengan PK Sakatakal, itu kita hormati sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau dikatakan PK Sakatakal itu membebaskan 7 terpidana, itu tidak ada korelasinya gitu loh. Dia itu kan mengajukan PK itu kan atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang lain. Legal standing dia itu ya untuk dirinya sendiri. Kalaupun itu dikabulkan ya untuk kepentingan dirinya. Artinya apa? Perbuatan itu ingin ia sangkal, itu sah-sah saja. Akan tetapi perlu diingat, apakah dalam PK dia ini telah memiliki nopum-nopum yang sah secara hukum dengan bukti baru lain daripada bukti yang sebelumnya, agar nantinya itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Siapapun yang melakukan PK, kita selaku warga negara yang baik tentu harus kita hormati itu, karena itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam melakukan upaya hukum, seperti itu, Mas. Enggak, kita nggak ada takut sama sekali, dan kita juga nggak ada kaitannya dengan itu. Itu PG itu menang kan karena syarat administrasinya, bukan pokok perkara. Nah, ini yang nggak dipahami masyarakat. Pra peradilan itu bukan membahas pokok perkara, akan tetapi dia membahas terkait dengan syarat formil ataupun aspek formil. Contoh aspek formil ada apa aja? Apakah ada surat pemanggilan sebagai calon tersangka? Apakah pernah diperiksa sebagai calon tersangka? Apakah ada surat penyitaan? Apakah ada surat penggeledahan? Apakah ada surat penahanan dan lain halnya? Itu yang dibahas, bukan terkait dengan kapan dan di mana dia, siapa pelakunya, tidak. Itu materinya sudah masuk pokok perkara. Jadi putusan pra peradilan itu tidak menggugurkan perkara pidana, akan tetapi dia hanya membahas administrasi penyidikannya. Ini yang nggak kita pahami. Jadi kalau penyidik ingin mentersangkakan dia lagi ya bisa saja sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 dengan membuat sprindik baru. Jadi tidak ada problem di situ. Saya kira
tinggal melengkapi berkas yang diberikan petunjuk oleh hakim saja, apa saja yang kekurangan yang harus dilengkapi, seperti itu Mas. Prosesnya itu sudah kita proses secara hukum. Nanti terkait dengan penanganannya silakan Adinda koordinasi dengan bidang humas. Nanti biar humas saja yang menjawab itu karena sudah masuk dalam proses hukum, seperti itu. Sudah kita proses secara hukum. Nanti silakan aja koordinasi dengan humas. Di Polda Jawa Barat. Kenapa kurang memuaskan apanya? Dia melaporkan klien saya, dia memuaskan. Terus kita laporkan, dia kurang memuaskan. Ini berarti kan nggak siap dipasang gitu loh. Kalau memang yang bersangkutan itu siap memasang, siap juga dipasang. Siap menuduh orang, siap juga tertuduh. Gitu aja. Simpel saja kita berpikir. Jangan juga kita menuduh orang sesuatu tapi dia nggak siap juga dituduh. Harus sama-sama siap dong gitu. Artinya dia sudah masuk pusaran ini, ya siap-siap saja menghadapi pusaran. Itu aja. Kalau masalah pengungkapan itu dia sudah sampaikan curahan hatinya semuanya kepada media. Nah, kalau memang terkait hukum itu bukanlah domain beliau. Karena itu adalah domain penyidik yang harus mendalami ataupun mengungkap kasus tersebut. Nah, dikarenakan kasusnya ini saya lihat juga sedang berproses juga, ya kita hormati rekan-rekan yang melakukan penyidikan terkait dengan kasus ini. Tapi yang pasti saya melihat secara pribadi dan selaku penasihat hukum, ya, bahwasannya ini sudah terbalik opininya. Artinya apa? Kita telah menghakimi orang yang tidak bersalah tanpa adanya proses peradilan yang fair dan adil, di mana masyarakat menuduh dia melakukan hal-hal yang memang itu tidak pernah ia lakukan akibat daripada testimoni-testimoni liar yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti kemarin saksi yang mengatakan saya disuruh oleh Bapak Rudiana untuk membuat keterangan seperti ini. Itu di konsepnya Pak Rudiana itu semua nggak benar, ya. Beliau itu statusnya itu hanya sebagai pelapor dan penanganan perkaranya juga di Polda Jawa Barat. Bagaimana beliau ke Polda Jawa Barat sedangkan dia bertugas di Polresta Cirebon? Artinya kalaupun dia mau keluar kota itu harus izin dulu dengan pimpinan untuk dikeluarkan surat tugasnya. Gak bisa juga beliau itu keluar wilayah tanpa adanya surat tugas, seperti itu loh. Bukan menangkap, harus dibedakan dia. Contohnya, contoh kecilnya, Mas handphonenya dicuri ya, dicopet nih di jalan. Tiba-tiba besok Mas melihat orangnya, berhak nggak Mas membawa dia ke kantor polisi untuk diperiksa? Coba saya tanya. Loh, gimana? Handphone Mas itu diambil orang, tiba-tiba Mas melihat besok orangnya ada, berhak nggak Mas membawa dia ke kantor polisi untuk diperiksa? Lah seperti itu aja contoh kecilnya. Kalau kita nggak berani ya keburu lepas dong para pelakunya ini. Jadi bukan menangkap, artinya dia membawa 8 orang ini ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apakah benar yang 8 orang ini pelaku atau tidak? Ternyata setelah diperiksa dan dilidik oleh penyidik ya, ditemukan mereka melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Jadi bukan Pak Rudiana penyidiknya itu salah. Penyidiknya itu dari Satreskrim Polresta Cirebon dan perkara tersebut itu ditangani oleh Polda Jawa Barat. Jadi cuma 3 hari di sana langsung dilimpahkan berkasnya ke Polda Jawa Barat. Jadi jangan kita menuding oh yang nangani unit narkoba gitu, itu beda. Bukan beliau yang tangani tapi Satreskrim Polresta Cirebon. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.